A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Rasulullah yang mulia, kita berharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Rasulullah SAW kelak mengenali kita dan beliau berkenan memberikan kita syafaatnya. Sehingga beruntunglah kita dan selamatlah kita di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, keynote speaker pertama sekaligus pembicara terakhir, guru kami, guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Husain Al-Munawar MA. Terima kasih Prof sudah hadir di kampus kami ini. Yang kami hormati, juga di link Zoom tadi ada Ketua Yayasan Latifiyah, Ustadz John Supriyanto dan jajarannya. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin online mendengarkan. Jazakallah sudah ikut bergabung di link Zoom. Yang kami hormati juga guru kami, Ustazah Lailatul Mu'jizah, sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah. Kemudian Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang. Seluruh panelis yang sempat hadir, yang mungkin masih ada di ruang Zoom juga, dan juga yang ada di sini. Kepada seluruh peserta, para mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Kota Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk di sesi terakhir karena kita dari pagi ya, dari jam 9 tadi kita sudah memulai acara kita, mulai dari pembukaan. Kemudian tadi kita sudah mengikuti sesi panelis. Ada 6 panelis, ada 6 pemakalah yang sudah memaparkan makalahnya ya, melalui PowerPoint. Alhamdulillah semuanya berkaitan dengan tema utama kita, yaitu isu-isu kontemporer ya, dan menarik jawaban dari Al-Qur'anul Karim. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar yang dimuliakan Allah, kita masuk di sesi terakhir. Sebelumnya juga kita sudah mengikuti materi ya dari Al-Azhar, yaitu Dr. Muhammad Hussein Farok dari Al-Azhar University. Alhamdulillah jadi juga cukup aktif tadi dan cukup ramai para peserta yang mengikuti. Dan kita sudah sampai di sesi terakhir dengan pembicara kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Husain Al-Munawar MA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema kita, jadi tema kita ini adalah Quran dan jawaban terhadap isu-isu kontemporer. Ya. Nah, mengapa tema ini dikemukakan atau kita ambil bertepatan dengan Dis Natalis Stik Latifiyah Kota Palembang? Setidaknya ada beberapa poin, ya, ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan kedudukan atau posisi Al-Quran sendiri. Al-Quran sebagaimana yang kita yakini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk, tibyanan likulli syai', dia penjelas terhadap segala sesuatu. Insyaallah kita meyakini ini semua. Bahkan muncul, kita katakanlah mungkin ada gium ya, atau mungkin satu istilah yang insyaallah disepakati oleh beberapa pemikir
pemikir Islam. Annal Quran munasibun likulli zaman wa makan. Annal Quran salihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu senantiasa soleh, ya, senantiasa relevan dalam kondisi ruang, tempat, dan waktu manapun. Nah, ini adalah satu keyakinan yang ada di dalam jiwa dan pemikiran kaum muslimin. Nah, namun kita pun sadar pemikiran ini, keyakinan ini tidak bisa tidak harus kita buktikan. Harus kita sampaikan di mana letak kebenarannya, di mana letak relevansinya. Dan faktanya kita dihadapkan dengan realitas kekinian, realitas kontemporer yang memiliki dinamika-dinamika permasalahan yang cukup kompleks. Mulai dari persoalan kebangsaan, perpolitikan, ekonomi, keuangan, ya. Muncul yang baru kripto itu ya, yang diperdebatkan oleh beberapa pemikir dari para fuqaha, ya. Persoalan HAM yang tidak kunjung usai, persoalan gender yang juga sudah dibahas tadi oleh salah satu panelis, ya. Kemudian dalam bidang kesehatan, bagaimana transplantasi organ, gitu ya. Nah, ini adalah persoalan-persoalan kekinian yang membutuhkan jawaban. Kita meyakini Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai tibyanan, sebagai penjelas terhadap persoalan-persoalan tersebut. Nah, lalu bagaimana sebenarnya jawaban ataupun petunjuk dari Al-Quran? Inilah sebenarnya yang harus kita ketahui. Nah, untuk memperjelas latar belakang masalah ini, maka rasanya pemateri ataupun pembicara yang paling cocok adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Hussein Al-Munawar MA, yang alhamdulillah hari ini sudah ada di depan kita, ya. Kalau di tengah di sini, ya, di depan kita semua. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan terkait profil beliau. Insya Allah beliau sudah sering ke Palembang dan mungkin ada juga yang sudah searching informasi tentang beliau, atau mungkin juga sudah cari buku beliau, tulisan-tulisan beliau, atau sudah nonton video-video beliau, ya. Saya ingin menyampaikan saja bahwa nama beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Hussein Al-Munawar MA. Tempat tanggal lahir Palembang. Jadi wong Kito, beliau ini wong Kito asli, 13 Ulu, Prof, ya. Dekatan sama Habib. Ya. 26 Januari 1954. Masih muda, ya. Ini. Beliau berkualifikasi internasional. Beliau seorang hafid, seorang qori, seorang dewan hakim, juri MTQ internasional. Beliau juga seorang akademisi. Konsentrasinya kalau tidak salah fikih dan usul fikih, Prof, ya. Konsentrasi, ya, guru besarnya fikih dan usul fikih. Namun juga beliau konsen juga dalam bidang tafsir Al-Quranul Karim. Sehingga tema ini sangat cocok jika disampaikan oleh beliau. Nanti tafadhol, Profesor mau membawa arahnya kemana, temanya apa, namun harapan kami bisa diarahkan kepada isu-isu kontemporer dan jawaban Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan biografi beliau. Nanti mungkin ditambahi sendiri oleh beliau bagaimana profil lengkapnya. Kita langsung saja, tidak berpanjang kalam. Nanti kita juga buka sesi tanya jawab. Jadi silahkan persiapkan pertanyaannya kalau nanti sudah selesai mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh beliau. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Hussein Al-Munawar untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Al-Latifiyah beserta seluruh jajarannya, moderator, teman-teman sekalian, para mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah,
siang hari ini saya dapat bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka pembukaan kuliah semester yang hari ini kita lakukan dengan cara kuliah umum dengan judul tadi itu yang luar biasa. Saya ikut share di sini membahas mungkin sisi-sisi yang tadi itu. Sisi-sisi yang tadi itu mengingat Al-Quran ini bagi kita umat Islam adalah segalanya. Segalanya tadi disebut hanya 2-3 ayat saja pedoman dan seterusnya itu. Tapi sebenarnya Al-Imam Syafi'i sudah mengungkap dulu. Wafat 204 Hijriyah dalam bukunya Ar-Risalah. Nanti dilihat ada fakrohnya yang ke-55. Beliau sebutkan falaisat tanzilu manzilatan min ahli hadhil millah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha. Artinya setiap peristiwa umat Islam apapun bentuknya, apapun permasalahannya, dipastikan ada solusinya di dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kitanya bagaimana mencari solusi itu, mencari jawaban itu. Sehingga Al-Quran itu kita buktikan tadi, solihun likulli zamanin wa makan. Cocok dia, kapan dan di mana saja. Sebagai kitab terakhir, wahyu terakhir, kita yakini itu. Maka di dalam kajian Al-Quran, penafsiran terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, itu dipastikan tidak ada kata selesai. Sampai selesainya dunia ini. Sampai selesainya para mufassir-mufassirnya, pemikir-pemikirnya. Al-Quran tetap eksis seperti apa adanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzu. Tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, tidak pernah dikurangi, tidak pernah tapi semuanya itu menjadi jawaban. Nah, itulah yang disampaikan oleh ada seorang tokoh namanya Abdullah Darras, seorang ulama besar Al-Azhar, di dalam karyanya An-Naba'ul Azim. Beliau katakan Al-Quran itu mu'jizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun. Al-Quran itu mukjizat yang kekal, abadi selamanya. Tapi penyajiannya tetap aktual. Walaupun diturunkan 14 abad lebih yang lalu itu, penyajiannya tetap aktual. Jadi jangan sampai menyalahkan Al-Quran. Al-Quran kalau bahasa anak-anak muda sekarang sudah jadul. Zaman dulu. Zamannya zaman keterbelakangan. Sekarang kita zamannya teknologi canggih. Zamannya kita zaman media sosial. Zamannya dan seterusnya. Ilmu pengetahuan dan sains. Nah, untuk itulah ketika seseorang ingin membuktikan, bukan sekedar membanggakan, kami punya Al-Quran yang hebat. Tapi ketika diminta buktikan kehebatan itu, jawabannya ya begitu. Ya ada di situ, cari sendiri. Nggak bisa, harus kita jawab dia secara ilmiah. Nah, dari itulah diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan untuk kita mendekatkan diri dalam rangka untuk bisa memahami pesan-pesan Al-Quran itu. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i, Abdullah bin Bahadir, ulama abad ke-8 Hijriyah,
wafatnya 794 Hijriah. Beliau ini multidisipliner. Itu yang harus kita tiru. Boleh takhusus, tapi bukan berarti ilmu yang lain tidak kita pelajari. Ya, saya dulu takhusus saya usul fikih. Ilmu yang paling sulit. Ketika saya tes, saya sudah diterima di Madinah. Di Madinah itu 200 orang satu angkatan. Yang berhak untuk S2 hanya 5 orang. Termasuk nama saya nomor 1. Tapi karena ingin rubah cuaca, saya tidak ambil yang Madinah. Saya lari ke Mekah. Di Mekah saya tidak tahu situasinya. Universitas Ummul Qura itu bagaimana. Tidak ada yang kenal. Lillahi ta'ala saja. Daftar untuk S2. Ternyata yang mendaftar itu ada 132 orang untuk 10 jurusan. Semua yang istilahnya minal mumtazin. Ya, saya termasuk yang minal mumtazin itu. Dapat hadiah 1.000 rial waktu itu dari raja. Kasih, saya daftar, saya minta rekomendasi dari beberapa guru saya. Begitu saya masuk, pendaftaran sudah sekian banyak, saya dikasih tahu sama teman saya. Testingnya pasti akan berat. Kenapa? Karena seleksi ini menyeleksi sekian banyak yang kualitasnya sama. Mumtazin saja dari mana-mana. Termasuk teman-teman sekelas saya. Akhirnya apa? Jalannya apa? Besok mau ujian, karena ilmu ini kan miliknya Allah. Kita harus dekatkan diri kita dulu kepada Allah. Kalau kita mau banyak ilmu, tapi kita jauh dari Allah, mustahil. Nah di Mekah, malam itu saya tidak tidur sama sekali. Saya iktikaf di depan Ka'bah. Saya baca semua masalah-masalah yang terkait dengan berbagai disiplin ilmu dari kelas 1 sampai kelas 4. Pertanyaannya pasti luar biasa nanti. Sampai sholat subuh, tawafnya berapa kali. Sholat subuh selesai, saya pulang di rumahnya teman saya, dulu Abdul Hadi Basurtona dari Jawa Timur. Saya minta pamit, saya bilang saya mau testing. Ada yang nganter, testing pertama kali tulis jam 9 sampai jam 12. Kalau kita ujiannya 1 lembar, sana testingnya 40 halaman, 1 buku. Lihat buku jawabannya saja sudah kenyang kita. Begitu saya lihat bukunya, ya Allah, ini pertanyaannya bagaimana nanti? Ya, yang oleh dosen-dosen sekarang itu istilahnya beranak pinak. Soal itu semua disiplin ilmu yang pernah kita pelajari ada. Tapi karena saya sudah iktikaf, sudah mengadu kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu besok pagi akan ujian ini dengan Al-Quran. Kita mengadu, mudahkan ya Allah. Begitu saya lihat soalnya, tergambar di saya semua jawaban yang ada itu. Saya tulis, penanya 3. 1 habis, tinggal bagi lagi, habis 3 penanya. 40 halaman, seperti nulis skripsi. Skripsi. Selesai jam 12 kurang 10 menit. Saya baca ulang. Insya Allah lah, saya bilang ini. Semua saya sudah, insya Allah sesuai dengan ilmu yang kita pernah peroleh, kita baca. Jam 12, kumpul. Selesai, tidak selesai, kumpul semuanya. Saya kumpulkan.
Anak-anak sering tanya bagaimana. Ada yang satu bilang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya, besok saya pulang, katanya yang satu. Ini belum syafawiyat, belum. Ya, muqabalah syaksiyah belum. Besoknya muqabalah syaksiyah. Muqabalah syaksiyah ternyata saya dihadapkan dengan 5 profesor. Salah satunya itu profesor yang memang bidangnya usul fikih. Mungkin pernah membaca karyanya Hussein Hamid Hassan yang menulis disertasi Nadhariyatul Maslahah fi Syariatul Islamiyah. Orangnya gede. Begitu saya masuk, saya lihat ya Allah, profesor semua ini. Yang mau masuk ujian ini propengkor. Bukan profesor. Propengkor. Tapi saya besar hati saya. Saya akan diuji oleh orang-orang hebat. Pertama kali diujinya, ditanyanya, hal hafidz al-Quran? Nggak bisa bohong itu. Naam, hafidtuhu jayyidan insyaallah. Hal anta qari? Naam, ana qari. Baca kata. Sekali baca juz 18. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulul qurba dan seterusnya. Saya baca agak lagu-lagukan sedikit. 3 ayat tutup. Shaddiq kata. Shadaqallahul azim. Tuh mulai. Ma ma'nal ila, ma ma'na. Oh, saya jawab terus. Belum selesai dipotongnya. Saya bilang belum selesai saya. Kifayah. Berarti dia sudah ngerti, sudah nyambung ini. Kita mulai, jiwa kita besar. Begitu masuk ada satu Profesor Usman, buta ini. Tapi dia dokter profesornya filsafat. Akidah. Terus ada satu lagi dekannya Abdullah Ar-Rashid, namanya orang Saudi. Pertanyaannya apa? Kenapa katanya Anda Indonesia memilih usul fikih? Orang Arab saja tidak ada yang milih usul fikih. Anda Indonesia. Saya jawab apa? Anak Indonesia memang wiladatan, tapi syakli Arabian. Masya Allah. Iya, jangan tegang ya. Iya, nah katanya syakli Arabian. Saya bilang kalau yang sudah sulit ini saya kuasai, yang mudah-mudah itu kecil. Ditantangnya. Yang maju Hussein Hamid Hassan dari ceritanya. Saya jawab terus, kifayah. Belum selesai sini, yang di sini nyambung sini. Di pokoknya serangan 5 penjuru. Tapi saya jawab semua tenang. Saya bilang sudah selesai kata. Yang Ar-Rashid, orang Saudi, ya Sayyid katanya, absir. Ya, kalau sudah absir itu biasanya ada berita-berita bagus. Saya keluar, ditanya sama anak-anak, kenapa kok cepat keluarnya? Orang 1 jam kadang-kadang di dalam. Saya 20 menit keluar. Saya bilang, Allahu a'lam. Kif as'ilah? Ya as'ilah, yani. Ma baina. Masya Allah katanya kan. Yang satu masuk lagi 1 jam. Pokoknya uji aja sampai malam. 132 orang. Dibagi lagi itu. Mau pengumuman, saya iktikaf lagi, ya Allah, masukkan saya lah. Masuklah. Walaupun urutannya nomor terakhir. Karena yang diterima cuma 4 orang satu jurusan. Tidak lebih, kita aja satu kelas 17 orang, 16 orang. Sana 4 orang. Guru besarnya 5. Banyak gurunya daripada, maka kualitasnya beda. Kenapa? Karena kita memang dibimbing, ya, dibimbing dalam rangka untuk mencari ilmu pengetahuan itu kita rasakan memang sulit, tidak pernah kita alami selama 4 tahun itu. Ini tahun kelima untuk S2, kok begini? Makannya tidak jelas, tidurnya tidak sempurna,
Ya, kadang-kadang mandi juga lupa. Kenapa? Karena begitu kita kuliah, ya, kuliah itu diberikan memang guru besar yang multidisipliner. Dia ngajarnya usul fikih, tapi masuknya kemana-mana. Ngajarnya ulumul Quran, tapi ngajinya kemana-mana. Dengan takhusus itu. Dan kita diwajibkan menulis makalah setiap minggu itu 5 mata kuliah. Bayangin, nulis 1 makalah aja budek kita. Ini 5 makalah. Yang ujinya profesor. Tapi karena kita memang niatnya belajar, ya kita enggak ada urusan. Saya satu kamar dengan Ali Ahmad An-Nadawi yang sekarang ini profesor jadi dalam qawaid fiqhiyah. Nah, ketika mau pengumuman antara takut melihat dengan gembira. Iya, lihat satu-satu kita lihat pengumuman. Saya lihat tuh, kok enggak ada. Di bawah dari nama dia bawah dulu kan, enggak ada, di bawah enggak ada. Oh, ke atas kok enggak ada. Ya Allah, enggak lulus saya berarti. Enggak taunya nomor 1 lulus. Alhamdulillah, ya Allah. Hebat betul berarti saya kan? Iya kan? Kenapa? Tadi itu kita sudah ngadu kepada Allah dengan i'tikaf itu. Jadi ilmu ini memang luar biasa ilmu. Kita sudah belajar 4 tahun. Ternyata di hadapan profesor itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, hanya mengulang. Bagaimana kita bisa mengulangi apa yang sudah kita peroleh itu. Dari profesor-profesor juga ketika kita di Madinah itu. Nah, disinilah kita lihat para ulama dulu, dia tidak hanya fokus satu disiplin ilmu, tapi multidisipliner. Dia belajar fikih, belajar juga yang lain sama dengan belajar fikih itu. Jadi ilmu itu memang harus dijemput. Bukan kita nunggu ilmu, tapi kita harus cari ilmu itu. Itu di Mekah begitu. Walaupun saya sudah punya keluarga, saya pamit sama istri saya mau belajar. Belajar dengan siapa? Oh, saya bilangin syekhnya ini. Belajar, ada yang ngajarnya fikih, ada yang usul fikih, ada berbagai disiplin ilmu. Itu yang namanya istilahnya talaqi. Kita musyafahah langsung. Beliau belajar dari gurunya, gurunya sampai kepada penulis kitab yang kita pelajari. Usul fikih, kita belajar Minhajul Usul ila Ilmil Usul, Imam Al-Baydawi. Apalagi tadi ulumul Quran, Al-Burhan fi ulumil Quran. Apalagi semuanya. Ya, fikih, kadang-kadang Qalyubi dan lain-lainnya. Nah, mereka ketika ngajar itu enggak punya buku. Tapi mulainya dengan qalal mu'allifu rahimahullah. Berarti ilmunya di sini semua. Ya, saya tanya, kok bisa begitu, Syekh? Ya, katanya. Ya, kalau orang Mesir kan mujamalahnya kan banyak kan? Dia bilang, ada yang jawab, hadza katanya bi kasratil mulazamah wal muwadhabah. Karena setiap hari saya berulang kali ngajar ini. Sehingga dia nempel. Maka kita ngajar itu adalah cara kita untuk membakukan ilmu yang kita miliki. Kemudian menambah dengan kerajinan kita membaca referensi-referensi yang lain. Nah, Imam Badruddin Az-Zarkashi, beliau sebutkan, ulumul Quran itu banyak. Cabangnya itu paling tidak kata beliau 47 cabang. Disebutkan mulai dari yang pertama apa ilmu tafsir dan seterusnya sampai terakhir. Di muqaddimah itu. Yang enggak enak itu ujung muqaddimahnya itu. Dia katakan i'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafrara umruhu.
walam yuhkim amrahu. Hu. Jadi ketahuilah, kata yang cabang-cabang yang lebih kurang 47 ini, kalau ada seorang talib, manusia, siapapun dia, istiqsa'ahu, hu-nya berarti satu. Istiqsa'ahu artinya ma'rifatahu, isti'abahu, ihatatahu, lastafrara umrahu. Dipastikan umurnya akan habis. Satu. Jadi kalau ada mahasiswa stik mengatakan, alhamdulillah sudah selesai belajar ulumul Quran, pembohong besar. Hoax. Ya, orang satu aja enggak selesai. Ya. Tapi nah itulah kita bersyukur guru-guru kita yang ngajar itu ikhlas. Dia berikan ilmu itu kepada kita tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Tidak ada yang disimpan-simpan. Tidak, nih ambil semuanya. Belajar apa lagi? Ambil semuanya. Itu yang kita harapkan. Sampai kepada Imam As-Suyuti. As-Suyuti 911 Hijriah wafatnya. Beliau tulis Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kata beliau, ilmu Al-Quran itu sudah menjadi 80 cabang. Dari 47 jadi 80. Perkembangannya berapa? Hampir 100%. Nah, ilmu Al-Quran ini ya kita sering sebut dengan bukan saya belajar ilmu Al-Quran, saya belajar ulumul Quran. Kenapa? Karena banyaknya cabang ilmu yang harus kita pelajari. Nah, yang ini salah satunya ini. Ya, yang disebut dengan i'jazul Quran. Kehebatan Al-Quran itu. Tadi masalah hukum, apapun masalah hukum yang baru apapun, semuanya ada. Hanya tidak ditemukan secara tekstualnya. Karena Al-Quran tidak merinci semua permasalahan. Al-Quran hanya menyebutnya secara global. Dijelaskan oleh siapa? Oleh As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka Allah berikan otoritas kepada Nabi melalui ayat 44 surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyina, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan itu. Itulah yang disebut dengan al-hadis an-nabawi. Maka as-sunnah an-nabawiyah laha makanatuha, laha manzilatuha, yang terhimpun dia di dalam berbagai jenis kitab ulumul hadis yang riwayatan diriwayatan. Yang riwayatan teksnya itu ada al-jami', ya, ada as-sunan, ada al-musnad, ada al-musannaf, ada al-mustadrak, mustakhraj, ada atraf, ada zawaid, ada ajza dan lain-lain. Jadi sudah disebut sekian ini baru dan lain-lain, jangan satu dan lain-lain. Mahasiswa kan kadang-kadang berikan jawaban dan contohnya masing-masing. Sebutnya satu dan lain-lain. Tapi dosen ini husnuzon biasanya. Sama mahasiswa ini terlalu baik. Dimintanya sebutkan macam-macam satu dan lain-lain. Dosen mengira ini mungkin waktunya sudah habis. Maka dia sebutkan satu dan lain-lain. Yang satu lagi, enggak ini karena begoknya itu. Sebut banyak satu. Ya. Tapi masih husnuzon. Ini mahasiswa memang luar biasa. Iya kan? Dikasih nilainya bagus-bagus juga kan? Bagus-bagus, saya ustadznya pinter. Bukan pinter. Itu rohmahnya saja, syafaatnya saja itu. Ya, dia senang. Supaya mahasiswanya lulus. Tapi kalau kebetulan dosennya itu dosen apa?
killer, killer. Yang al-mizan indallah, katanya, nah bubar kita. Ya, kita dulu lulus itu 70. Kurang dari 0,69,8. Tinggal 2 lagi. Kita bilang sama dosennya, enggak, semester depan, tahun depan kamu ulangi. Tahun depan belum tentu jawaban soalnya seperti itu. Mungkin lebih berat lagi. Iya kan? Iya. Ada tuh dosen saya, namanya Allah yarham, Ahmad Fahmi Abu Sunnah. Nulisnya banyak buku, Nadhariyatul Uqud fi Syariatil Islamiyah. Disertasinya Al-Urf wal 'Ada fi Ra'yil Fuqaha. Hanafiyul Madhab. Tapi memang luar biasa, lautan. Ya, lautan ilmunya. Kalau dia ngajar itu, kita harus siap-siap itu penanya itu. Dan siap-siap malamnya diurut nih jarinya. Karena saking banyak yang ditulis. Ya, dia ngajar kita dulu Al-Muwafaqat di Syatibi. Qala al-mu'allifu rahimahullah, satu fakrah disyarahkan aja 2 jam. Terpaksa kita. Dia ngomong, oh, tangan kita tidak ada tahu lagi apa yang ditulis. Pokoknya dengerin dia ngomong. Rekaman tidak boleh. Enak sekarang ada HP, ada, ya Allah. Ya kan tinggal di rumah dibuka, dengerin, tulis. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita bawa alat-alat, tidak boleh. Nah begitu ujian, kita dari pelajaran teman-teman sebelumnya, maka pengalaman teman ini perlu. Ujiannya bagaimana? Ujiannya semua yang dia syarahkan itu masuk dalam soal. Kiamatlah. Kiamatlah. Ya, seperti guru saya di Madinah. Ada guru, Allah yarham, Hasan Fakrah namanya. Dia profesornya dalam ilmu hadis. Kalau sedang belajar ilmu hadis itu, kita baca bukunya Tadribur Rawi. Tapi begitu ngajarnya luar biasa. Kalau ditanya marah dia. Tapi begitu dia marah, keluar ilmunya. Qala fulanun fi kitabihi, qala fulanun. Seperti orang gila begitu. Anak-anak tanya. Begitu selesai dia nanti menjelang akhir perkuliahannya, dia bilang samihuni. Maafkan saya, kata tadi saya marah. Kata yang di belakang, marah aja terus. Biar ilmunya. Tapi begitu tanya, ya Fadilat Syekh katanya, apakah yang tambahan-tambahan tadi itu ketika Syekh marah tadi masuk dalam ujian? Ini anak-anak usil nih. Iya kan? La tas'alu an asya'a in tubdalakum. Dia bilang na'am katanya. Nah, begitu na'am berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Betul ternyata. Enggak bohong dia. Tapi saya, karena kita cinta ilmu, saya cari. Semua yang dibicarakannya saya cari bukunya, saya beli. Di Madinah kan maktabahnya kan banyak itu, toko buku itu. Saya beli semua. Saya ingatkan, saya nukil, saya tambah, saya pindahkan. Begitu soal ujiannya keluar, betul. Yang disarahkan dia ketika dia marah itu, keluar semua soalnya. Anak-anak protes, ya Syekh ini kharijil muqarrar, ini khawa. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Tapi karena kita sudah bisa, kita jawab tenang saja kita. Orang ribut, anak-anak ribut, dan kita terus isi. Selesai semua, lihat yang lain belum selesai, saya keluar duluan. Assalamualaikum. Coba Jawa katanya kan. Ya, orang Indonesia. Jawa katanya. Assalamualaikum, kita duluan. Ya, ternyata semua yang dia jelaskan kita sampaikan. Berapa hari kemudian saya dipanggil. Uqail, ta'al. Panggilnya bukan Akil, Uqail. Ya, karena dia senang sama saya. Uqail, ta'al. Ada apa saya ciumin dia. Bagaimana saya? Najih wala mus najih. Lah, Baden. Agak temperamennya agak tinggi. Baden katanya kan. Ya sudah, tak apa-apa. Baden, insyaallah.
Nanti ketemu lagi, ta'al, oke, ta'al. Oke, naji, naji, naji. Aman saya kalau sudah lulus dengan dia kan, yang lain ini kan. Ketemu lagi, saya tanya, berapa? Kam hasal minad darajat? Tadi. Ternyata dapat nilainya 100. Mumtaz. Ya kan, 100. Oh, di atas sekali, alhamdulillah. Berkat tadi itu. Ya, cerewet-cerewet, tapi pada tempatnya gitu kan. Yang tadi itu cerewet-cerewet, tapi dia tidak antisipasi. Nah begitu juga Syekh Abu Sunnah ini. Abu Sunnah ini tidak pernah ngasih nilai 85. Enggak. Berat sekali dia. Tapi karena saya tulis semua yang disyarahkannya, dulu kita Minhajul Wusul Baydawi, saya hafal dari A sampai Z. Seperti kapal Quran itu. Jadi kalau ditanya masih dalam lingku-lingku kitab itu, sambil tidur aja bisa saya jawab. Dulu. Ya, atau masih muda ya, masih muda-muda dulu bisa. Sebelum salam saya hafal. Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, ya, Abu Jamroh dulu kan, hafal dengan sanad-sanadnya dulu. Masih muda dulu, ya. Begitu ujian betul. Anak-anak tulis Bismillah, walhamdulillah, wassallallahu wasallama. Ilal liqa fis sanatil qadimah. Ada Abdul Jalil Arusi namanya, orang Eritrea. Kok keluar cepat, hebat banget saya bilang gitu. Assalamualaikum. Nyerah dia sebelum perang. Jadi ilal liqa fis sanatil qadimah. Berarti dia ulang itu. Dia sudah jatuhkan dirinya sendiri. Ya saya tenang aja lah, saya sudah belajar, saya sudah hafal semuanya, kita kurang tidur jawab. Iya, begitu ketemu sama dia, Syekh bagaimana Syekh? Wallahi najih. Berapa dapatnya? Dapat katanya, Allah hasal ta'ala, yakni ma baina 96. Hah? 96 dapat? Mimpi apa saya dapat 96 dari beliau? Orang paling tinggi ngasih 85. Saya betul. Inilah yang namanya ilmu. Oh ya, ilmu itu tidak boleh kita ada dikotomi keilmuan. Nah, ilmu hadis ini lebih banyak daripada cabang ilmu Al-Quran. Ya, Imam Al-Hakim katakan 52 cabang. 405 Hijriah. Kitab Ma'rifati Ulumil Hadis. Imam Ibn Salah 643 Hijriah dengan mukaddimahnya kata beliau sudah tidak 52 lagi, sudah 65. Sampai ke Imam Asyuti katsiratun la tu'addu. Sudah tidak terbilang lagi. Itulah ilmu hadis. Maka kita sekolah tinggi ilmu Al-Quran, tapi tidak bisa berdiri sendiri Al-Qurannya. Harus didampingkan dengan ilmu hadis. Iya kan? Iya, karena nanti Al-Quran saling menafsirkan, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, Al-Quran dan seterusnya. Dan sekarang sudah enak kita. Oh, saya mau baca kitab tafsir Al-Quran bil Quran. Ada bukunya. Iya, Adwa'ul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Ya, yang wafat 73 Hijriah. Saya belum tidak sempat belajar dengan beliau. Tapi saya sempat belajar dengan adiknya. Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, orang Tanzania ya, Mauritania. Iya, Syanqit. Jadi kalau dia udah masuk kuliah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak di stop dengan pertanyaan, 2 jam enggak berhenti kasetnya. Cara orang Sanakit ya, Sanakit kan begitu itu ya. Tapi Sanakita ini punya kelebihan, wanita-wanitanya boleh dikatakan semuanya hafal Quran. Sambil masak itu baca Al-Quran sana, putus nyambung di sini, nyambung di situ. Saya diceritain sama teman-teman saya yang Sanakita itu. Saya tanya, betulkah saudara-saudara kamu, ibu kamu yang sekeluarga di rumah hafal Quran? Oh, semuanya katanya hafal Quran. Dari Al-Quran itu jadi apa?
Jadi momoknya ya. Jadi tidak ada ngomong dari masa mulutnya ngocehin orang, ngumpetin orang, ya kan? Lebih baik dia baca Quran. Putus, goreng putus, dia disambung yang satunya. Yang satunya apalagi putus disambung satunya. Duduk-duduk mereka itu. Nah maka tidak jarang ya kalau kita lihat guru-guru itu berhenti dia ngajar, tapi mulutnya tidak berhenti dia takrir Qur'annya. Jadi kalau kita pernah mendengar Imam Syafi'i, 1 kali 24 jam itu 2 kali khatam. Iya. Terus 1 juznya berapa menit? Kan pertanyaan kita kan begitu. Iya kan? Berapa menit? Memang tidak ada pekerjaan yang lain. Banyak pekerjaan yang lain. Tapi waktunya Allah jadikan buat mereka itu berkah. Kita sekarang waktunya tidak berkah. Pagi-pagi baru buka mata, sudah lihat HP. Sudah mulai HP-nya terus, iya kan? Iya, sampai salat subuh, sampai habis subuh HP terus. Mereka dulu kan HP belum ada. Iya kan? Belum ada. Tapi itulah menjadikan berkah. Ya, berkah. Nah, keberkahan itulah ya menjadikan mereka-mereka itu ya seperti anak-anak sekarang ini kalau sudah kuasai Al-Qur'an, yang lainnya insya Allah nyusul. Al-Qur'an itu bekal. Ya ulumul Qur'an kata Imam As-Suyuti apa? Bahrun katanya la sahilalahu. Lautan yang tidak ada tepinya. Tidak ada pinggirannya, tidak ada pantainya, tidak ada. Lautan luas. Nah tinggal kita masuk ke sana itu. Maka kita harus buktikan. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat itu artinya al-amrul khariqu lil 'adah. Yazharu ala yadi nabiyyin min anbiya'i aw rasulin min rusuli li izhari sidqi da'wan nubuwah war risalah. Makrunan bit tahaddi. Ada unsur menantang di situ. Sesuatu yang luar biasa yang ada di tangan para nabi dan rasul, itulah mukjizat untuk membuktikan kebenaran daripada misi kenabian dan kerasulannya, makrunan bit tahaddi. Maka Al-Quran itu menantang. Al-Quran itu bukan kalamullah, buatan manusia. Oke. Sekarang buat seperti itu. 30 juz, 114 surat. Itulah di dalam surah At-Tur ayat 34. Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Enggak bisa. Kalau enggak bisa, tantangannya dari 114 surat turunlah 110. 100. Ini enggak. Turunnya drastis. 10. Ya, 10. Itulah ayat berapa? Ayat dalam surah Yunus. 1 dalam surah Hud 13 ayat 38. Am yaquluna aftaraqul fa'tu bi'asyri suwarim mislihi muftarayat. Am yaquluna aftaraqul fa'tu bisuratim mislihi. Wad'u man istata'tum min dunillah min dunihi in kuntum shadiqin. Kumpulkan semua kekuatan kalian, al-fusaha wal bulagha an-nuhat al-lughawiyun, apa semuanya. Tapi selain Allah Subhanahu wa taala, ternyata enggak bisa. Enggak bisa juga. Walaupun ada yang nantang kan, kita kenal namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia ngaku nabi. Nabi turun wahyu, dia juga ngaku turun wahyu. Ketika turun surah Al-Fil, dia katakan baru saja Jibril turun datang menurunkan surah Al-Fil seperti kepada Muhammad. Ditanya, bagaimana surah Al-Filnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa ma adraka mal fil wal filu lahu khurtumun tawil. Ketawa orang, masa orang tidak kenal sama gajah?
Gajah itu pasti belalainya panjang. Orang ketawa marah, dihukum. Di zaman Harun ar-Rasyid, gubernur, raja dulu itu alim. Ya, raja dulu itu alim, punya ilmu. Sehingga ada orang yang datang ingin menyenangkan raja. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, sana'tu laka suratan min suwaril Qur'an. Aku buatkan satu surat buat kamu. Kata, sami'ni ya. Orang dia coba. Dia mau niru surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal 'udi fashalli li rabbika wa la ta'udi. Baru menyebut yang ketiga, intadir qalilan. Saujahizu laka syai'an ma. Tunggu dulu, aku siapkan sesuatu. Masuk Harun ar-Rasyid, panggil Al-Gojonya. Siapkan tiang gantungan di sana. Dikiranya mau dikasih hadiah. Keluar lagi Harun ar-Rasyid. Ait nih. Gitu. Ulangi. Gitu sampai inna a'tainakal 'udi fashalli li rabbika wa la ta'udi. Al-ana anta fil 'udi hatta tamuti. Sekarang kamu di tiang gantungan itu sampai mati. Begitu juga ya ketika masa-masa ya, kerajaan-kerajaan abad kedua Hijriah itu yang ingin memalsu hadis Nabi. Ya, memalsu hadis Nabi. Begitu juga. Ya, dibuatkan sebuah hadis tambah-tambahin karena rajanya waktu itu senang dia dengan burung dara. Ya, hamam. Tambah ada hamamnya, senang kasih duit. Pulang dia, malamnya mikir lagi, apalagi besok paginya. Kasih duit. Hari ketiga datang, mau minta duit lagi. Kata rajanya, duit yang hari pertama, hari kedua, kembalikan ke sini. Sudah habis. Sudah habis di sana itu. Disalib. Salib dibakar dari bawah. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa tidak boleh melakukan usaha-usaha untuk memalsu Al-Quran ataupun hadis. Memalsu Al-Quran, Allah sudah jamin. Bagaimana cara usaha yang dilakukan? Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan. Padahal Allah itu kan satu. Kenapa inna? Ana anzaltul Quran. Kenapa? Nah, di sinilah Allah itu hebat, tapi tidak pernah sombong. Kita baru bisa sedikit, sombongnya setengah mati. Iya, baru dapat S1, jalannya sudah miring-miring. S2 jalannya mundur. Iya kan? Allah ajari, jangan sombong. Ya, sehebat apapun kita, jadi apapun, ilmunya siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita sombongi. Ya, apalagi sekarang ini dunia yang tadi begitu berkembang. Saya baca ini, besok pagi sudah keluar buku lain, membahas ini juga, tapi metode yang ditawarkan sudah beda. Itulah melalui medsos yang namanya PDF itu. Ya, PDF itu. Keluar buku Ulumul Quran, mau belajar yang mana? Buku Ulumul Quran yang dulu masih manuskrip, sekarang sudah dicetak, sudah ditahqiq. Berapa jilid? Tafsir yang dulu saja belum punya. Sekarang sudah keluar tafsir baru. Ya. Tafsir ada tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur banyak. Tapi sudah keluar buku namanya Mausu'ah at-Tafsir bil Maksur. Yang ditulis oleh Musa'id At-Tayyar. Berapa jilid? 25 jilid. Dikumpul semua. Ensiklopedia. Kita satu saja belum selesai bacanya. Ya. Hampir 10 tahun dia menulis itu. Sekarang ada lagi
Az-Zahdar Wazah itu menulis buku At-Tafsirul Hadis, tafsir modern. Tafsir-tafsir yang baru ditulis oleh para mufassir-mufassir kontemporer, kalau bahasa kita sekarang, sudah dihimpun. Dihimpunnya berapa jilid? 10 jilid. Kalau tadi 25 jilid, lihatnya saja kenyang. Belum bacanya. Ini 10 jilid. Ya, kalau orang bercerita, oh tafsir itu banyak, ada tafsir Bayani. Tafsir Bayani bintu Syati ya. Bintu Syati berapa jilid? Tafsir Bayani. Sekarang sudah ada khutwat alat tafsiril Bayani. Ada apa lagi? Sudah begitu berkembangnya. Ya, tafsir apa lagi? Apalagi tafsir maudhu'i. Ya kan? Begitu banyak. Nah, begitu juga ilmu hadis. Ya, hadis kitab yang ada saja mutun hadis saja tidak terbaca kita. Begitu banyaknya. Ilmunya juga begitu banyaknya. Yang tadi sampai 65, sampai berapa lebih banyak itu, kita pelajari satu saja sudah luar biasa. Ya, tapi intinya tadi kita ingin mendapatkan keberkahan dari guru. Ya, jadi almarhum sudah meninggalkan. Itu jejak almarhum ketika mengajarkan sesuatu, beliau ikhlas karena Allah Subhanahu. Maka kita rasakan enggak? Merasa ada yang tertinggal di situ. Begitu juga guru-guru kita itu. Maka kita harus bisa menghormati guru. Guru itu harus kita hormati, duduk pada posisinya. Dia sudah tidak ada lagi di tengah kita. Jangan lupa baca Fatihah. Setiap kita mau baca Quran, baca apa, beliau yang bimbing tahfiz saya dulu itu. Fatihah, kirimin dulu. Iya kan? Nah, nanti ada keberkahan yang kita rasakan. Kalau dia masih hidup, ya dulu saya setiap pagi, karena kalau saya sore-sore ngaji di guru-guru itu sudah memang seperti orang tua saya. Kalau baju jelabahnya itu ada yang robek, ada yang itu. Saya yang bawa pulang ke rumah, istri saya yang jahitkan gitu. Iya. Begitu 7:30 nanti saya sebelum masuk ke perpustakaan untuk menulis, saya tunggu di depan pintu gerbang. Pasti dia datang. Dijemput, ada mobil jemputannya kan? Keluar aja dari mobilnya, kita yang sambut. Kita cium tangannya, kita cium keningnya, kita pegangi tasnya. Ditariknya. Lah, awalnya dia benih kita. Antar dokter. Kamu dokter, jangan bawain tas saya. Tidak ada urusan. Kita pegang tasnya. Dianya juga kita bawa. Karena orangnya sudah tua-tua semua. Ya, tua-tua umurnya 80-an, ada yang 96, sudah jalannya saja sudah. Tapi karena orang Mesir gagah. Ya, kita saja umur 40 sudah miring-miring jalannya. Mereka masih gagah-gagah orang Mesir kan 80, masih tenang aja, Samsonet masih dibawa sama dia. Ya, kalau kita umur 80 bukan kita yang bawa Samsonet yang bawa kita. Ya. Sudah nanti dia di kantornya masing-masing, profesor itu punya kantor sendiri-sendiri, baru kita dudukkan dia, sudah duduk, saya sudah, ayo khidmah, perlu apa lagi bantuannya? Gahwa, syahi, padahal ada romboinya. Ya romboinya ada yang membuatkan gahwa, mau syahi, mau apa aja, ada semua. Pamit kita, begitu kita pamit, saya sudah anak pamit, Bapak pamit, takzin karena pergi ke perpustakaan. Nah kalah pergi. Begitu kita mau pergi, tahu, ya wadah dia benih ke sini dulu. Itulah doa guru. Ya dipegangnya kita. Pegangnya kita, dada kita dipegangnya, didoakannya. Kepala kita dipegangnya, diciumnya kita, diawasi kita. Dia katakan, ba'din katanya takut misli. Nanti kamu seperti aku. Itu doanya mahal, mau berapa miliar kita bayar. Ya, bukan karena kita pintar, nah berkah guru itu.
Ya, saya rasakan itu. Saya ngajar kemana-mana, tidak pernah saya pegang satu buku. Ngajar hadis, luar kepala, keluar dia. Ingat dia langsung keluar, ilmunya keluar. Kenapa? Keberkahan daripada si guru itu tadi. Nah, begitu juga kita sekarang dihadapkan dengan masalah-masalah kontemporer. Masalah-masalah aktual. Tadi disebutkan ada tadi masalah-masalah yang kekinian ya. Kekinian. Nanti misalnya masalah keluarga berencana misalnya. Iya, dari mana orang mendapatkan pengetahuan ilmu kedokteran itu bahwa kehamilan terpendek itu 6 bulan? Dari mana? Al-Quran itu. Iya kan? Iya, Al-Quran itu kan. Di dalam surah Al-Ahqaf katanya 30 syahran. Dalam surah Al-Baqarah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini 30 haulaini 24 jadi berapa bulan? Kurangi 6 bulan. Itu rahasia Al-Quran. Ya, 6 bulan ya. Kehamilan terpanjang, oh nanti itu urusannya urf. Ya, urusan urf. Nanti Imam Malik, Imam Abu Hanifah katakan kehamilan terpanjang itu 2 tahun. Kembali kepada urf. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad tidak, kehamilan 4 tahun. Kenapa? Karena ada nisa'u Bani Ajlan yahmilna 4 sanawat. Ada wanita-wanita Bani Ajlan di Syria itu, kalau hamilnya 4 tahun. Bayangin, hamil 8 bulan saja sudah mumet. Bawa kemana-mana perempuan. Iya, yang laki-laki ketawa-tawa aja. Iya, bagaimana 4 tahun hamil? Tidurnya enggak jelas. Iya kan? Iya. Kalau bahasa sekarang lahir, lari dia. Begitu lahir dia, lari. Ya, itu kembalikan kepada urf. Maka Al-Quran itu sangat memperhatikan urf. Tradisi. Karena di mana Al-Quran itu diturunkan, di mana Al-Quran itu dibaca, di mana Al-Quran itu dipahami. Contoh, misalnya kafaratul yamin, ayat 89 surah Al-Ma'idah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum. Kafaronya 10 orang, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imun ahlikum. Yang biasa kamu kasihkan sama keluarga kamu. Apa standarnya? Standarnya apa? Kata para ahli tafsir, ai fil qillati wal kasra turja'u ilal urf. Banyak sedikitnya dikembalikan kepada urf. Dia sumpah, dilanggar sumpahnya di tengah-tengah urf yang makannya banyak, resiko. Kafarohnya gede. Iya. Ada yang makan 7 bungkus itu kalau nasi Padang 7 bungkus. Kafarah di daerah itu habislah, keluarkan. Ya, memberi makan 10 orang miskin, standarnya itu tadi itu. Ya kalau enggak bisa, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Iya kan? Iya. Apalagi misalnya perkembangan kalau di Mesir tentang mumi ya. Mumi Fir'aun itu 5.000 sama dengan sampai dengan 2.000, berarti 7.500 tahun yang lalu. Jasadnya masih utuh. Al-Quran beri isyarat, wa inna li badanika litakuna liman khalfaka ayah. Itulah ilmu mumi. Sampai sekarang tidak ada negara yang bisa mengetahui jenis apa yang digunakan untuk balsemnya Fir'aun itu dan keluarganya. Tidak ketemu sampai sekarang.
Itu yang ijazul Quran. Ya, kalau kita paling kuat apa? Formalin. Formalin itu cairan disuntikkan, ya, tahannya ya sampai seminggu 10 hari enggak bau dia. Ini bertahun-tahun, ribuan tahun dia, jasadnya masih utuh. Walaupun sudah mati sakit juga. Pernah sakit tuh mumi Firaun itu. Tahun 92. Dibawa ke Perancis, diobati di sana. Ternyata apa? Temperatur udara AC apa yang di Maidanut Tahrir itu tidak berfungsi dengan baik. Sehingga dia keluar semacam apa? Embun-embun itu ya. Rusak gitu, rusak. 2 tahun dikembalikan, sudah selesai katanya pengobatannya itu. Sudah meninggal juga masih sakit. Saya penasaran yang sakitnya di mana gitu kan. Pas dibuka, hari Selasa dikembalikan, Kamisnya saya minta izin karena saya tamu negara dari Perdana Menteri waktu itu. Masuk kita ke sana, penasaran, mana yang sakitnya itu? Ya, rupanya jamuran. Sakitnya kena jamuran, kena temperaturnya tidak. Sekarang apa lagi? Mau apa saja, itulah yang disebut dengan qadaya mu'asirah. Ya, yang disebut dengan fiqhun nawazil. Semuanya ada jawabannya dan semuanya diselesaikan secara ilmiah. Sumbernya apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi bacalah buku-buku fiqhun nawazil. Bagaimana istinbat ulama, manahijul fuqaha fi istinbatil ahkam, yang rujukannya pasti kepada Al-Qur'an. Maka dibuatlah namanya qawaid. Ya, qawaid yang dijadikan sebagai standar untuk menafsirkan Al-Qur'anul Karim, yang disebut dengan ilmu qawaidit tafsir. Ya, ilmu qawaidit tafsir. Maka belajar tafsir juga belajar bahasa Arab, belajar ilmu usul fikih, belajar fikih, satu kesatuan. Tidak bisa dia, oh saya mau belajar tafsir saja, tidak belajar yang lain. Tak mungkin. Kita harus belajarnya secara menyeluruh dan tidak ada dikotomi di situ. Maka fiqhun nawazil apa begitu, itulah yang dijadikan mata kuliah, ya, Al-Quran dan masalah-masalah kontemporer. Yang tadi mungkin sudah dijelaskan satu persatu, ya, untuk membuktikan bahwa Al-Quran walaupun 14 abad yang lalu diturunkan, dia bisa menjawab semua permasalahan umat. Kenapa? Karena ayat 38 surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Punnya dari mana? Dari nakiroh. Allah tidak berfirman ma farratna fil kitabi minasyai', tapi min syai'. Maka dibuat kaidah an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu walau kana qalilan aw katsiran, saghiran aw kabiran, halan aw mustaqbalan, semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau belum ditemukan, jangan menyalahkan Al-Quran. Berarti kitanya yang tidak bisa memahami pesan-pesan Al-Quranul Karim itu. Nah, supaya kita dekat, tugas kita apa? Jangan ditinggalkan Al-Quran itu. Nanti Allah akan bukakan sendiri. Tidak boleh kita tinggalkan Al-Quran. Ya, apalagi hamalatul Quran. Tidak boleh. Al-Quran itu satu hari paling kecil 3 juz. Kalau kurang dari 3 juz, belum hamalatul Quran. Syukur-syukur 5 juz. Ya, 5 juz. Jadi 1 minggu khotam. 1 minggu khotam. 1 minggu khotam. Walaupun kita tidak seperti para ulama-ulama dahulu.
Ya, kita iri kadang-kadang dengan kiai-kiai kita, 1 juz itu bisa 5 menit. 5 menit 1 juz. Ya, Allah yarham Kiai Arwani, Kiai Abdullah Umar. Saya lihat sendiri ngaji yang 1 juz. Sebelah saya dia, lihatnya juz berapa tuh? Hampir 1 lagi. Kita belum mulai dia sudah selesai. Iya kan? Iya. Nah, kenapa? Karena selalu dibaca. Ketika selalu dibaca, Allah bukakan apa yang kita perlukan dari Al-Quranul Karim itu. Tapi kalau kita jauh dengan Al-Quran, jangan diharapkan ketika kita memerlukan Al-Quran, Al-Quran akan berikan bantuan kepada kita. Mustahil. Ya, maka pesan saya jangan lupa dan setiap harinya siapkan waktu untuk mengulangi hafalannya, ya, apalagi dengan sekarang sudah waktu-waktu yang begitu canggihnya kita, ya, bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena dengan itu kita akrab dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan memberikan bantuannya ketika kita memerlukan Al-Quran itu. Apalagi dengan mempelajari kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, yang ketika kita akan terapkan apa yang dibuat oleh para ulama, kaidah-kaidahnya itu ada ketidaksinkronan. Memang kaidah itu dibuat oleh manusia, sementara Al-Quran adalah kalamullah. Ilmu dibuat kaidahnya, tapi begitu banyak kaedah-kaedah keilmuan begitu diterapkan kepada Al-Quran, ternyata tidak bisa diterapkan. Karena masa penyusunannya baru diberi tanda saja, tanda baca titik saja itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, baru dibuat kaedahnya itu tahun berapa? 100 tahun setelah itu lebih. Ya, pada masanya siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, 170 Hijriah. Semasa beliau dengan Al-Imam Sibawayh yang wafat 180 Hijriah. Ya, yang oleh orang-orang Fakultas Adab katanya Sibawayh ini luar biasa. Ya. Malaikat Mungkar Nakir tidak berani bertanya. Gitu dikubur di orang-orang Fakultas Adab ini ya. Tanya, "Man rabbuka? Wa man nabiyuka?" Kata Imam Sibawayh, nanti dulu mannya mana apa itu? Istifhamiyah ini istifham apa? Ya, sehingga ditulis satu buku Al-Istifham fil Qur'anil Karim. Hanya istifham saja. Punya bukunya enggak? Enggak punya bukunya? Nanti saya kasih kalau begitu. Ya, istifham saja. Ya, kata Mungkar Nakir, ya sudah kalau gitu enggak usah pertanyaan, sudah selesai. Orang ditanya balik bertanya lagi kan, sementara malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ya, orang ditanya balik bertanya lagi katanya. Sudah enggak usah pertanyaan lah kata. Man rabbuka wa man nabiyuka, enggak ada lagi kata. Sudahlah kata. Itu orang-orang Fakultas Adab. Ya, Fakultas Adab kan menjadikan Imam Sibawayh ini sebagai imam yang luar biasa gitu kan. Nah, begitu juga tokoh-tokoh yang lain juga ya. Begitu juga. Artinya apa? Artinya kaedah-kaedah itu memang luar biasa. Bahasa Arab buat fi'il, fa'il, maf'ul. Itulah namanya kalamuna lafdun mufidun kastaqim katanya kan. Urutannya fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi begitu saya baca ayat wa idzi batala Ibrahim, kenapa Ibrahim? Salah dia. Fi'il, fa'il, maf'ul. Kullu fa'ilin marfu'.
wa kullu maf'ulin mansub. Jawabnya bagaimana? Jawabnya bagaimana? Jawabnya wa idzi batala Ibrahima rabbuhu. Kalau Ibrahimu rabbahu salah. Kenapa salah? Iya, masa Ibrahim nguji Tuhannya? Iya, namanya ini maf'ul muqaddam, ini fa'il mu'akhkhar. Begitu juga dalam surah Al-A'raf itu. Surah Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat itu apa? Mu'annas atau muzakkar? Mu'annas. Berarti qaribatun. Kenapa qaribun? Quran salah. Itulah cara memahami para orientalis. Orientalis belajar sedikit bahasa Arab sudah mau mengkritik Al-Quran. Itu yang kita jadikan sebagai rujukan. Mu'allaf dijadikan ustadz, bagaimana? Iya kan? Apalagi belajar ilmu hadis, Masya Allah. Ada teori common link, teori apa, gain ball, substrat. Ya, hebat nih pemikiran-pemikiran ini. Dia katakan setiap makin banyak perawi, rentetan orang meriwayatkan hadis itu, maka terbukalah kedustaan di situ. Begitu memang. Enggak, dia belum terbaca kaidah kasratut turuqi tuqawi darajatul hadis. Kaidah itu, karena belum baca itu, jangan sudah baca itu berubah pemikirannya. Ya, nah, maksudnya kita jangan ya suka menjadikan para orientalis itu sebagai rujukan. Karena mereka itu ya apa kalau kita bahasa kita apa? Tujuan mereka belajar bukan untuk ilmu, tapi mencari-cari kesalahan. Boleh kita pelajari, tapi untuk kita kritik lebih jauh. Boleh, banyak. Ya, karena banyak juga orang-orang kita Islam yang benar-benar belajar Al-Quran, akhirnya ngeritik Al-Quran juga. Alumni-alumni Al-Azhar, Mahmud Abu Raya, Rasyad Khalifah, ya kan, siapa Mahmud Al-Banna, siapa-siapa gitu. Ngeritiknya macam-macam, apa-apa. Itu berarti pola pikir berkembang di dalam memahami. Itu kekayaan. Tetapi harus dalam koridor ilmu pengetahuan yang benar. Jadi jangan katanya, menurut ceritanya, kabarnya, tak bisa. Al-Quran tidak begitu, harus ilmiah dan konkret. Maka dari itu kita belajar harus ya dari guru-guru, ustadz-ustadz yang memang betul-betul di bidangnya. Ya, jangan yang setengah-setengah. Nanti dia setengah, kita seperempat. Ustadznya seperempat, kita berapa? Nggak jelas akhirnya kan? Iya. Nah, maka dari situ ilmu ini supaya kita saling membagi, jangan belajar sendiri, belajar dari gurunya yang memang kompeten di bidangnya dan selalu didiskusikan supaya ilmu itu jangan hilang. Baca sendirian aja, enggak punya guru. Kalau orang yang belajar sendirian enggak punya guru, gurunya siapa? Oh, jawab sendiri, ini bukan saya ya. Bukan saya yang yang belajar tidak punya guru, maka fasyaitanu syaikhun lahu. Syaitanlah yang menjadi gurunya. Ya, jadi kita harus belajar dengan baik. Nanti pada saatnya nanti saya ijazahkan sanad keilmuan saya. Fi jami'il ulum. Mau nahu ada sanadnya, mau fikih ada. Usul fikih memang urusan saya itu. Ya, urusan saya. Ilmu hadis ada. Mau kitabnya ada, mau ilmunya ada. Ulumul Quran, nanti semuanya ada.
Nanti ketika yang kedua nanti ke sini, insya Allah saya bawakan beberapa jilid dari sanad buku saya itu. Kalau dibawa semuanya, enggak mungkin lah. Ya, nanti kalau sudah dicetak dikumpul ya, sedang dikumpulkan sanad saya itu ada 3 jilid mungkin sekitar seginilah. Sanad keilmuan. Oh, saya mau cari sanadnya Ustadz Agil. Apa? Tafsir siapa? Hadis siapa? Buku hadis siapa? Cari nanti. Saya nanti arwi an syaikhi. Siapa? Mungkin dari Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Mungkin dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mungkin dari siapa lagi? Muhammad Siddiq Al-Ghimari. Ya, dan seterusnya. Itu nanti semuanya ketemu di situ. Sampai kepada penulis buku itu. Dan disebutkan juga. Yakunu baini wa baina al-muallif. Berapa wasithah dia? Ya, jadi maka dalam ilmu hadis itu ada namanya sanad ali, ada sanad nazil. Jadi kalau rentetannya banyak, namanya nazil. Tapi kalau urutannya sedikit, namanya ali. Yang sanad ali itu kualitasnya lebih tinggi daripada sanad nazil. Ya kita, dari kita sampai ke Rasulullah berapa? 38, 37. Ya, kita belajar Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu sudah abad ketiga, 256 Hijriah. Normalnya berapa orang itu? 60 tahun. Oke, 60 tahun. Berarti sudah terpotong berapa? 6 orang. 6 orang. Berarti tinggal berapa? 32 orang. Iya kan? Nah, kita punya sanad nanti yang umurnya itu dari siapa? Namanya Al-Mu'ammarin. Orang yang umurnya yang panjang-panjang nanti. 80, 90. An Mu'ammarin fulan bin fulan. Umurnya yang panjang-panjang itu. Ya, kalau rata-rata 80 saja, itu berarti sampai kepada 14 abad, 15 abad itu berapa orang? 15. 15. Ya. Kita punya sanad ada yang 12, ada yang 13. Sebagai kepada Imam Al-Bukhari itu. Jadi sanad ini gunanya apa? Keberkahan. Jadi kita punya alaqah ruhiyah, hubungan batin antara kita dengan penulis kitab itu. Sama-sama kita belajar, tapi yang satu tidak punya sanad, yang satu punya sanad. Yang punya sanad ini lebih berkah. Ya, anak-anak yang dari Mesir kan ngaji sama Syekh Fulan itu kan dikasih arwi hadzal kitab an syaikhi. Belajar satu buku, belum pindah-pindah 3 bulan, masih mukadimahnya saja. Saya tanya sama Syekh, mata nabda. 3 bulan kita dari ba'dal asar sampai maghrib. Dia bilang, hadza huwal ilmu ya bani, katanya, wal ilmu bahrun wasi'. Ilmu itu luas, katanya. Sudah, besok ada usah datang lagi. Arwi hadzal kitab, katanya, an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi wa syaikhi amis ajastukum. Seperti dia buka kepala kita itu. Suat, masukin semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada tersembunyi di dalam ilmu pengetahuan. Itulah pengalaman-pengalaman. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ya, karena sudah lihat-lihat jam ini pembawa acaranya ini. Baik, terima kasih pada Profesor yang luar biasa ya, memberikan kita semangat ya, terutama untuk kembali ya, rujuk ya, tafakuh lagi ya terhadap ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu alat yang mungkin kita anggap sudah cukup ya, ternyata masih banyak. Masuk Lembangnya itu belum ada apa-apanya ya, dengan apa yang selama ini kita pelajari. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung saja kita buka sesi tanya jawab ya. Ada dari Zoom juga ya? Dari di WA ya? Baik. Kita duluan ke dulu yang Zoom ya. Ada yang dari Zoom, Prof.
Oke. Ini pertanyaannya bismillahirrahmanirrahim. Kiai, dewasa ini tepatnya di bulan Januari untuk pertama kalinya di dunia barat berhasil melakukan pencakokan jantung manusia menggunakan jantung babi. Kalau kita melihat dalam dunia vaksinasi yang mengandung zat babi, berupa tripsin babi yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin. Ada yang berpendapat zatnya hanya digunakan dalam proses pembuatannya saja. Lalu setelah menjadi produk vaksin, zat babinya sudah tidak terdeteksi lagi. Namun ada yang mengatakan tetap saja ada zat babinya. Namun dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengingat vaksin yang jelas tidak mengandung zat babi, stoknya tidak mencukupi. Dan untuk mencegah kemudaratan berupa meninggal dunia karena terkena virus yang mematikan, berbeda halnya dengan pencakokan jantung babi tadi, yang mana masih ada jantung manusia lainnya dan tidak ada ancaman kemudaratan berupa kematian sehingga tidak ada rukhsah. Pertanyaannya, jadi apakah umat Islam boleh melakukannya? Bila boleh, bagaimana penjelasannya dalam tinjauan Al-Quran dan fikih? Begitu juga sebaliknya. Syukron, Kiai. Mungkin langsung. Masalah pencangkokan jantung, ya, bukan jantungnya, tutup jantungnya, katup jantungnya. Katup jantung apabila dia rusak, maka terjadi kebocoran. Katupnya itu, ini sudah berjalan tahun berapa? Tahun 80-an ya, di Cina. Di Cina. Kita sudah putuskan itu, bisa dirujuk di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Krapia. Krapia tahun 89. Saya ketua majelisnya. Ya, ada itu. Jadi waktu itu dicari. Ya, dicari di Cina sudah dilakukan. Rumah sakit Sarjito Yogyakarta juga melakukan itu. Jadi ada pasien yang kebetulan katup jantungnya rusak. Kalau dimasukkan diganti katup jantungnya sapi, kerbau, kebesaran. Kalau kambing kekecilan. Babi pas. Karena harus segera dalam posisi darurat, maka dilakukan itu dan sukses. Ya, maka sering kita katakan, ya orang katakan, ya manusia ini hampir sama juga dengan babi itu. Dari sisi apanya gitu, dari sisi-sisinya gitu. Yang kedua, tulang rawan babi. Tulang rawannya itu bisa digunakan untuk gigi. Gigi yang paling cocok itu dari tulang rawan babi. Boleh enggak kita menggunakan tulang rawan babi itu untuk mengganti gigi kita yang rusak? Apalagi di Palembang ini, kena cupo semuanya. Boleh enggak? Iya. Ada yang pertama tadi posisinya memang darurat. Tidak ada yang lain kecuali itu. Al-Quran bolehkan itu. Ad-darurat tubihul mahdurat. Tapi kalau yang gigi itu dilakukan di Unair. Ya, Unair. Tapi para pakar-pakar mengatakan masih ada yang lain yang bisa menggantikan gigi, tidak harus tulang babi. Maka tidak boleh. Ada bahan lain yang bisa menggantikan itu dan namanya porselin ya. Porselinnya sekarang porselinnya itu. Maka untuk gigi tidak boleh digunakan tulang babi. Jadi babi ini memang apa? Memang Allah jadikannya makhluk yang hampir-hampir sama sedikit manusianya. Maka kalau menurut mazhab Az-Zahiri, benar Allah berfirman
walahmul khinzir. Dagingnya yang diharamkan tuh, yang lainnya boleh-boleh saja. Itu mazhab tekstual kan, ahlu zahir. Iya, kalau jumhur enggak. Laham itu disebut zikrul juz'i, tapi iradatul kulli. Lahamnya disebut, maksudnya semuanya. Ya, jadi kulitnya, apanya semua. Walaupun dia sama, walaupun diapakan, itu tetap dia dalam posisi najis. Ya, itu. Jadi inilah dunia ilmu pengetahuan. Ya, untuk vaksin itu memang terjadi perdebatan-perdebatan, ya, perdebatan. Tapi kita sebagai pemakai tidak tahu. Jadi kalau ada kebohongan di dalam penggunaan vaksin, mereka yang tanggung dosanya. Kita nggak tahu. Ada yang mengatakan begini, ada babinya, ada babinya. Terus yang mana begini, ini tidak ada, katanya ada. Disuntikkan mati orangnya. Ah, mati bukan karena itu, memang penyakitnya sebelumnya begitu, katanya kan. Wallahu panjang, wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu, ya. Tapi inilah kemajuan ilmu pengetahuan. Sekarang sedang diproses, ya. Kalau namanya apa yang disebut dengan istilahnya apa? Bukan pencangkokan. Kalau transplantasi pemindahan, ya, pemindahan. Namanya ziraatul a'dha. Ya, ada buku-bukunya. Kalau senang baca-baca begitu, saya bawain tuh segudang bukunya di rumah saya itu. Ya, fikih-fikih kontemporer itu kan. Nah, menjadi mata kuliah di pasca sarjana itu. Sampai ada wadud tajmil. Orang mau kecantikan, tapi yang digunakan itu adalah justru yang dari bahan-bahan yang haram itu, ya, yang jadi matching dia. Ya, yang bisa jadi lebih mudah lagi, apalagi lah segala macam lah, ya, ada, ya, di buku-buku yang model-model begitu itu. Nah, kemajuan-kemajuan ini sekarang ini termasuk ziraatul a'dha, ya, ziraatul a'dha. Jerman ini yang berjanji untuk apa? Itu. Jadi selama ini banyak laki-laki yang mau jadi perempuan. Mudah saja. Iya, potong itu selesai. Jadi perempuan. Iya. Kalau yang sekarang ini perempuan yang mau jadi laki. Ini yang ditantang sekarang. Perempuan mau jadi laki. Jadi nanti kelamin laki-laki yang dipotong tadi itu dimasukkan ke dalam cairan supaya dia tetap berfungsi, tidak mati. Berapa lama? Tergantung ilmu pengetahuan lagi itu kan. Ya, dimasukkan namanya bank. Ada bank apa? Bank orhan, ya. Bank mata, bank apa? Ini bank apa? Orhan laki-laki. Nanti pada saatnya diambil, dikembalikan. Untuk di mana? Ditanamkan kepada wanita yang mau jadi laki tadi itu. Bisa enggak? Ini sekarang tantangan. Mereka katakan bisa. 3 tahun. Sekarang sudah ditunggu 3 tahun. Jadi kalau bisa itu nanti, bisa enggak terjadi kehamilan? Bisa enggak jadi apa? Yang namanya pemusatan sperma, pembuahan dan lain sebagainya. Itu menantang terus itu. Ya, Barat ini menantang terus. Jadi cloning ini terus dilakukan. Jadi menjadikan apa? Menjadikan kita ini bukan korban, ya, penasaran. Kita yang tidak ngerti ini jadi penasaran bagaimana itu yang sebenarnya gitu. Ya, bagaimana yang sebenarnya. Kalau yang namanya operasi-operasi yang biasa-biasa, tidak ada masalah. Ya, tapi sudah menggunakan bahan yang haram tadi itu, ya, yang haram tadi itu bagaimana? Termasuk kecantikan, merubah bentuknya, ya, hidungnya pesek, dikasih supaya mancung dia,
Di black itu dikasih tunjangan di sini supaya mancung dia. Yang mancung mau pesek dunia. Tidak ada kata selesai, nanti sampai dunia ini selesai baru selesai. Ya, yang mancung mau pesek, yang pesek mau mancung dia. Bagaimana caranya? Terus yang sudah tua mau jadi muda lagi. Sudah mengkerut juga mau ini lagi ditarik. Ditarik, ada tariknya nanti. Jadi kencang semua gitu. Di sininya kencang, di sininya memble juga. Perhatikan, ya. Ini ibu-ibu yang wal pulusu ya. Banyak pulusnya, perhatikan itu. Kalau dia berjilbab seperti kita, begitu dia buka, memble semua ini. Ini ditarik. Ya, jadi ditarik supaya kencang ya, supaya kencang, kelihatan cantik. Ya, umur enggak bisa dibohongi. Ketika sudah dalam posisi kita masuk 60-70, kulit kita sudah berproses. Enggak bisa lagi seperti waktumu muda. Ya, itu tantangan-tantangan. Itulah yang disebut dengan istilah amaliyatut tajmil. Ya, amaliyatut tajmil. Jadi kalau dia merubah ketentuan Allah ya dengan satu ini dan penggunaan barang-barang yang tidak dihalalkan, itu menjadi permasalahan hukum yang serius dalam kajian hukum-hukum kontemporer. Baik, satu lagi ya, ini dari Zoom juga, Prof. Kalau yang tadi dari Ida Lutfi ya, sudah dijawab tadi oleh Prof. Ini dari NTT, Prof. Dari NTT. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rangga dari NTT. Bagaimana menanggapi kaum sekuler yang mulai sering berbicara Al-Quran dengan penjelasan yang sangat masuk akal dan bisa diterima kebanyakan masyarakat Indonesia yang notabene plural. Contoh, saya pernah mendengar bahwa tidak ada larangan untuk menyukai sesama jenis, pria dan pria, dan ini diambil keterangan dari Al-Quran juga. Itu, Prof. Ya, LGBT ya. LGBT. Yang ada di dalam Al-Quran itu cerita kaum Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut itu satu jenis, namanya Sodom itu. Sodom itu laki-laki, cintanya juga laki-laki. Ya, kalau laki sama laki, ya wajar-wajar saja lah ada sesuatu yang bisa dijadikan serangan. Tapi kalau perempuan sama perempuan, apanya yang mau dimainkan? Iya kan? Iya, pensilnya enggak ada. Nah, dalam Al-Quran cerita kaum Nabi Allah Lut. Kaum Nabi Allah Lut sampai dengan istrinya jadi bos itu. Yang sekarang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih menjadi bukti. Rumah-rumah mereka dulu masih ada itu di Bahrul Mayyit. Di bawah di Jordan. Mungkin pernah ke Jordan ya? Itu di Sungai Mati, di Laut Mati itu di bawah itu rumah-rumah yang dulu faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Itu ada, masih ada itu. Ya, masih ada itu. Nah, ini namanya penyelewengan seksual. Penyelewengan seksual. Jadi jangan Allah yang disalahkan. Memang Allah yang ciptakan makhluk yang model-model begitu itu. Bentuknya laki-laki tapi tingkah lakunya seperti perempuan. Ya, ini apakah dia kekurangan hormon atau kelebihan hormon? Ya, sehingga akhirnya begitu itu. Nah, di dalam hukum Islam memang ada yang namanya khunsa al-mushkil. Dalam pembagian waris itu khunsa al-mushkil. Khunsa al-mushkil itu memang orang itu punya dua. Punya alat kelamin laki-laki, punya alat kelamin perempuan. Itu sudah diperhitungkan sejak dalam dalam kandungan si ibu. Jadi ketika seorang wanita hamil, pembagian waris akan dilakukan, diprediksi dulu yang ada dalam perut itu siapa?
Sampai 6 prediksinya. 1 laki-laki, 1 perempuan. Kembar dia laki-laki. Kembar dia perempuan. Kembar dia 1 laki, 1 perempuan. Lahir dia tidak laki, tidak perempuan. Namanya khunsa muskil. Begitu dia lahir ada 2 kelamin. Fikih bagaimana? Fikih mengatakan diatur. Fikih itu lebih rinci. Ya diatur. Begitu dia lahir, tunggu. Dia buang air. Ada 2 kelaminnya. Dari mana dulu? Keluar dari laki-laki. Waktu itu juga dihukumkan dia laki-laki. Keluar dia dari perempuan, dihukumkan perempuan. Tapi kalau keluarnya sama-sama, dua-dua keluar semua dia, tunggu lagi. Tunggu dia buang airnya yang kedua. Buang air yang kedua ditadah. Mana yang banyak? Kalau dari yang laki banyak, dihukumkan laki-laki. Kalau enggak dia perempuan, selesai. Tapi kalau dengan cara begitu juga belum bisa, dia sama juga, ya, ditunggu. Tunggu ini prosesnya panjang. Tunggu. Yang pertama ditunggu namanya halul imbat. Sawahnya dari mana dulu yang paling tumbuh, cepat tumbuhnya. Kan ada sawahnya itu. Ngerti nak manggut-manggut aja? Ngerti ya? Nah, enggak perlu dijelaskan. Sawahnya itu di mana dulu yang tumbuh? Di tempat laki, hukumnya laki-laki. Perempuan, perempuan. Oh sama tumbuhnya laki, tunggu dulu lagi. Apa yang membedakan antara laki dengan perempuan? Kumis. Tunggu, enggak ada kumisnya perempuan. Ada kumisnya laki-laki. Ternyata kumisnya sebelah-sebelahnya enggak, tunggu lagi. Sampai segitu. Tunggu lagi, apa yang membedakan laki dan perempuan? Oh, payudara. Ada payudaranya dua-dua, selesai. Nggak ada, selesai. Ternyata satu ada, satu nggak ada, jadi masalah lagi. Ditunggu sampai dia masa menstruasi dan mimpi indah. Mana ini? Ternyata mimpi indahnya duluan laki. Oh, menstruasinya duluan perempuan. Ternyata sama-sama menstruasi iya, mimpi indah iya. Tunggu lagi. Sampai dengan perilakunya. Perilakunya nanti. Kemana arahnya makhluk Allah yang aneh dan ajaib ini. Begitu detailnya fikih. Supaya jangan salah. Kalau salah menentukan laki-laki perempuan, maka pembagian warisnya kan beda. Pembagian warisnya beda. Nah kita tidak bisa ya dengan cara yang begitu itu. Kemudian ada isu lagi nanti yang penggantian kelamin tadi itu. Dari perempuan jadi laki. Dari laki jadi perempuan. Oh katanya bisa hamil. Bohong. Nggak ada. Yang dipotong kemaluan laki-lakinya, kemudian jadi perempuan, tampil perempuan. Katanya bisa kawin, bisa laki, bisa tidak mungkin. X, Y. Y, X. Kalau X, X, Y, Y. Mustahil. Itu sudah ilmu pengetahuan sudah apa? Sudah ngatur itu. Ya. Jangan saya nanti kawin bisa bohong. Nggak bisa. Allah sudah jadikan. Wa min kulli syai'in ja'alna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan supaya kita enggak ada. Allah kata wa min kulli syai'in ja'alna zawjin wahid. Enggak ada zaujaini, dua, laki perempuan, hitam putih, tinggi pendek, malam siang, semua. Supaya ya ada Allah tak tahu. Ya, maka ketika ada penyelewengan semacam itu, berarti pelampiasan hawa nafsu tidak pada tempatnya. Ada hukumannya. Kalau yang man amila amala qaumi lutin faqtuluh. Dalam hadis itu, bunuh. Dia lakukan apa? Seksual laki-laki sama laki-laki. Bunuh.
Perempuan sama perempuan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kan? Ya, kepuasan. Itulah pengaruh, ya, pengaruh daripada media sosial. Media sosial, jangan buka-buka YouTube yang macam-macam itu. Ya, jangan macam-macam itu. Itu nanti merusak, ya, merusak pendidikan kita, merusak akhlak dan karakter kita itu. Jadi kita manusia sudah diatur oleh Allah dengan segala kemuliaannya, walaqad karramna bani Adam. Jangan kita kemuliaan yang ada itu justru kita kotori sendiri. Ya, kita anikan sendiri. Jadi LGBT itu sekarang memang mereka nuntut gitu supaya punya hak sama. Ya, sama. Ternyata pesawat yang jatuh Singapura berapa tahun yang lalu untuk tahun baru itu, di dalamnya ada 30 pasang LGBT untuk merayakan tahun baru di Singapura. Pesawatnya jatuh, apa dulu, Lion nih? Ya, Lion apa dulu? Jatuh itu karena ada isi yang seperti itu. Niatnya mau merayakan ulang tahun tahun baru ya secara berpasang-pasangan. Dan nikah sejenis itu sudah dibenarkan di beberapa negara di mana? Di Eropa itu. Ya, kalau laki-laki sama laki-laki kawin dia. Ya, tampilannya memang seperti perempuan. Jalannya juga seperti perempuan, bajunya baju laki-laki. Ya, tapi ininya ya wallahu a'lam, makhluk Allah yang begitu itu. Kita tidak tahu rahasia Allah ya. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas yang berbeda jenisnya itu yang dibenarkan, yang satu jenis apapun bentuknya itu sebagai satu pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadom dan lain sebagainya. Itu homoseksual, lesbian dan lain-lain sebagainya. Itu adalah penyimpangan-penyimpangan seksual yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Baik Bapak Ibu, seluruh peserta seminar yang dimuliakan Allah. Sebenarnya masih banyak ini pertanyaan, namun karena waktu kita sudah habis, sudah selesai. Mengingat antum semua dari pagi ya, sudah letih juga, profesor juga mau istirahat ya. Kita semua panitia juga sudah lelah. Insya Allah tadi beliau sudah janji kalau datang lagi ke sini ya, insya Allah kita akan istifadah lagi dengan ilmu beliau ya. Jadi kita catat, kita yang lain mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang lah untuk ketemu lagi dan mengambil ilmu lagi dari beliau. Dan mungkin ada di sini yang mau bertanya, ya tidak bisa kita cover dulu ya, kita cukupkan karena memang keterbatasan waktu kita terhadap acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih kami ucapkan pada Profesor atas waktunya, atas ilmunya, memberikan begitu banyak masukan ya, wacana baru pada kami. Insya Allah kami akan lebih giat lagi untuk mengkaji, mempelajari apa-apa yang terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Sebelum kita tutup Prof, mohon doa dipandu untuk berdoa. Ya, makasih. Sekedar informasi, nanti karena di sini ulumul Quran, ya, nanti saya kasih buku-buku ulumul Quran yang baru, ya, sudah saya miliki, cuman belum sampai sama saya. Kalau tadi itu mukjizat, i'jazul Quran, itu ada buku i'jazul ilmi fi tartibi suwaril Qur'ani wa ayatihi, susunan ayat dan surat. Di mana letaknya? Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tulis satu buku. Ini semuanya diterbitkan oleh Jaizah Dubai Ad-Dauliyah. Jadi musabaqah Dubai itu ada yang untuk wanitanya khusus, namanya musabaqah Jaizah Syekhah Fatimah. Ya, itu mencetak buku-buku dari hasil seminar yang berkaitan dengan i'jazul Quran. Banyak buku-bukunya. Saya hanya ngumpulkan kemarin itu 3 karton. 3 karton besar, tapi karena tidak bisa dibawa, saya minta bantuan dari kedutaan besar Qatar
Qatar itu duta besarnya orang Palembang. Orang 13 Hulu juga. Ridwan Hasan, ya, Basyiib. Sudah dikirim sama dia dari Dubai, sudah dikirim, mungkin 1 minggu setengah bulan ini nyampe insya Allah. Itu buku-bukunya tidak dijual di luar. Jadi kalau mau di copy nanti yang bagus-bagus, di copy letakkan di perpustakaan untuk bisa kita baca. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Begitu juga yang lain-lainnya. Nanti ada yang diperlukan apa? Judul bukunya apa, ya nanti insya Allah di rumah banyak saya, atau nanti saya carikan PDF-nya, ya karena ilmu ini terus berkembang. Ya, saya setiap bulan itu paling tidak ada 50-60 buku baru. Buku baru, fi jami'il ulum. Ada tafsirnya, ada apa. Kadang-kadang naskah aslinya dikirim dari Kairo. Teman-teman di Kairo juga, ya banyak mahasiswa saya, Ustadz ini ada buku baru, Ustadz mau Ustadz kirimin. Dikirimin di kargo, ya dikirimin. Atau sudah ada PDF-nya, saya kirim PDF-nya Ustadz langsung. Begitu saya terima PDF-nya, saya langsung cetakkan. Saya kopikan, kopinya lebih bagus dari aslinya. Teknologi canggih. Saya punya tempat di Jakarta itu. Jadi begitu. Iya, sehingga rumah saya alhamdulillah, nanti kalau Jakarta mampir di rumah saya yang lama itu isinya buku semua. Rumahnya Faisal Ciputat. Ini rumah saya di Bintaro, ada 2 lantai. Di bawah itu semua buku, lantai bawah di atas juga semua buku. Buku-buku yang besar-besar atau buku-buku yang kecil-kecil. Jadi raknya baru ditambah lagi, buku yang baru sudah datang lagi. Belum, terus begitu itu. Ya, sehingga kita, ya itulah pesan ulama. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Ya, saya walaupun sudah profesor, saya setiap hari baca tidak kurang 3-4 jam. Tesis, disertasi atau buku-buku baru saya baca untuk menambah wawasan. Begitu kita baca, lah dulu sudah pernah saya baca kok tidak ada artinya apa-apa. Ternyata yang ini bagus. Besok lagi ada yang lebih bagus lagi. Nah, mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah kepada almarhum Kiai Nawawi Denji dan semua guru-guru kita yang telah memberikan ilmunya, membentuk karakter kita, kedua orang tua kita, ala hadhihin niyah al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa nural Qur'an wa barakatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an wa hidayatal Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana fi qulubina hifdha wa ala alsinatina tilawah wa fi sulukina khuluqa. Allahumma rzuqna minhul ilmu wal amal. Allahumma syrah sudurana bil Qur'an wa layyin qulubana bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, Rob. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, para peserta seminar yang dimuliakan Allah. Dengan selesainya doa tadi, maka berakhir juga pelaksanaan seminar kita pada hari ini. Dan peringatan Disnatalis ini ada 2 kegiatan ya. Yang pertama itu adalah seminar yang hari ini kita laksanakan. Nah nanti setelah ini tanggal Senin ya Ustadz Andi ya? Senin ya, Senin dan Selasa itu ada lomba antar
perguruan tinggi ya, ada dari Jogja, Ahmad Dahlan, jadi ada beberapa universitas yang memang kita undang. Itu. Jadi silahkan nanti kami akan bagikan link atau informasinya sebagai bagian dari syiar kita, ya, memperkenalkan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ke seluruh wilayah Indonesia, ya, bila perlu ke seluruh dunia lah, ya, amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah kami menampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.